Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Jika kita lakukan perbandingan dengan motor pabrikan Eropa yang merajai balapan MotoGP Jerman, sangat terlihat keterpurukan dengan pabrikan Jepang. Bahkan pembalap yang finish di posisi 1-5 semua diisi pengendara motor Ducati Desmo Sedici. Kita mulai dari pengisi podium yang didominasi oleh pembalap Ducati, di mana podium teratas diisi oleh Jorge Martin dan Pramac Ducati dengan catatan waktu yaitu 40 menit, 52,449 detik. Seperti yang terlihat saat ini, di mana pabrikan dari luar Eropa yang bertahan di grade MotoGP hanya ada dua-duanya sedang mengalami musim buruk. Honda bersama Marc Marquez masih terlunta-lunta, sedangkan Yamaha juga tak kunjung membaik bersama Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Seperti kita ketahui, Honda dan Yamaha yang biasanya dikenal sebagai raksasa MotoGP kini tengah sama-sama terpuruk. Kemudian itu Honda RC21 3P entah bagaimana menjadi motor yang justru makin sulit diadaptasikan oleh pembalapnya. Bahkan oleh Marc Marquez yang biasanya menjadi andalan, kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Jerman yang terakumulasi hingga 5 kali sampai membuat juara dunia 8 kali itu absen. Telah diduga akibat performa motor yang kurang kompetitif, kemudian risiko mengalami low side dan high side makinlah tampak. Sementara YSR M1 juga tak kunjung mencapai top speed impian mereka. Kemudian Fabio Quartararo bahkan sudah pasrah dengan musim ini jika mempertimbangkan betapa sulitnya mengejar ketinggalan dari Ducati. Satu hal yang menarik untuk musim ini bisa dibilang bukan pembalap yang menguasai MotoGP, tapi tim motor yakni Ducati lah yang mendominasi, di mana kerja keras Ducati membuahkan hasil di musim ini. Di mana sebenarnya pada musim 2022 lalu juga terlihat gaya-gaya yang mendominasi total. Sementara pada musim ini dari 6 seri posisi rider 10 besar dikuasai oleh Ducati, dari peringkat pertama hingga keempat dikuasai oleh pabrikan Itali tersebut. Hanya Brad Binder dari KTM yang nyempil di posisi kelima, sisanya posisi 6 dan 7 kembali Ducati. Sementara di posisi ke-8 ada Yamaha diwakili Quartararo, kemudian 2 Aprilia yakni Alexis Spargaro dan Maverick Viñales. Sementara itu pabrikan Jepang seperti Fabio Quartararo tampil kurang kompetitif dan berbeda di urutan ke-13 di belakang rekan satu timnya yakni Franco Morbidelli. Sementara itu Marc Marquez tidak mengikuti balapan karena insiden yang membuatnya cedera di sesi warming up. Sebagai catatan, di mana raihan terbaik motor pabrikan Jepang pada balapan hari Minggu kemarin diraih oleh pembalap Yamaha yakni Franco Morbidelli. Bahkan itu pun hanya finish di posisi ke-12. Jika dibandingkan dengan motor pabrikan Eropa yang merajai balapan MotoGP Jerman, bahkan pembalap yang finish di posisi 1-5 semua diisi pengendara motor Ducati Desmo Sedici. Sementara itu saat usai balapan MotoGP Jerman, Franco Morbidelli ditanya soal gap performa motor asal Jepang dengan Eropa, anak didik Valentino Rossi itu menjawab, "Kami menyebutnya krisis pabrikan Jepang. Pabrikan Eropa bekerja lebih baik." Kemudian itu Franco Morbidelli mengakui pabrikan asal Eropa termasuk Ducati, KTM dan Aprilia bekerja lebih baik ketimbang pabrikan Jepang. Honda dan Yamaha saat ini di ajang MotoGP. Kemudian Franco Morbidelli menambahkan dan mengatakan orang Eropa bisa bekerja lebih baik, terutama Ducati dan juga KTM. Mereka mampu memasukkan lebih banyak hal ke dalam proyek pengerjaan motor, di mana performa mereka meningkat lagi dari tahun lalu ke tahun ini dan juga meningkat sepanjang musim ini, kata Franco Morbidelli.
Selanjutnya, bagi para pecinta balapan khususnya di MotoGP, jika kita mencoba menelaah ke beberapa musim atau tahun belakangan ini, tanda-tanda usainya era pabrikan Jepang di balapan motor nomor 1 dunia tersebut sebenarnya sudah terlihat. Berdasarkan opini pribadi yang hanya memperhatikan dan menikmati balapan serta bukan seorang ahli, keterpurukan tim-tim asal Jepang sudah di depan mata. Sejauh ini di musim 2023 lah terpuruk, bahkan bisa lebih buruk lagi. Honda dan Yamaha semakin kusut semuanya. Tanda-tandanya kalau mau ditarik garis ke belakang sebenarnya sudah dimulai sejak pensiunnya Jorge Lorenzo pada 2019, dilanjut cedera parahnya Marc Marquez awal musim 2020 serta absen satu musim, dan kemudian Rossi yang pensiun di ujung 2021. Meskipun bukan orang Jepang, namun kesuksesannya tidak pernah lepas dari tim Jepang. Yamaha dan Honda mundurnya sang legenda membuat pamor tim balap asal Jepang, terutama Yamaha, pasti efeknya berkurang. Selanjutnya, setelah itu juara dunia pun hadir bergantian. Dapat dikatakan tidak ada lagi hegemoni pembalap. 2020 juaranya Joan Mir di atas Suzuki, kemudian 2021 ada Fabio Quartararo dengan Yamaha, dan 2022 barulah era Ducati dimulai dengan Francesco Bagnaia sebagai juaranya. Kemudian dari 3 musim tersebut, 2 diantaranya bisa dikatakan tanpa kehadiran Marc Marquez karena cedera kambuhan yang dideritanya sejak 2020. Kemudian itu uniknya setelah tahun 2022 lalu, sebutlah musim 2023 tanpa kehadiran Suzuki yang mengundurkan diri akhir 2022. Performa tim-tim balap asal Jepang dapat dikatakan mengalami kemunduran sebenarnya sudah terlihat sejak penampilan full season tahun lalu. Mau Honda, Yamaha, apalagi Suzuki yang seakan-akan sudah pasrah karena sudah mengumumkan akan hengkang di akhir musim. Entahlah seperti apa mengatakan, sebab pada dasarnya motor masih sama, mesin dan beberapa parts mungkin ada ubahan. Tapi bukannya lebih baik, malah development mau Yamaha atau Honda seakan mundur, atau memang Ducati yang pesat perkembangannya. Demikianlah informasi kali ini, dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.